Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, semuanya semangat. Adakah dari kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Reza. Maria. Iya. Kemana mereka? Apa Tidak sakit? tahu. Sakit? Tidak tahu. Oh iya, izinnya tadi bundanya sakit ya mereka. Mari kita doakan semoga mereka lekas sembuh dan diberikan kesehatan lagi supaya bisa belajar bersama-sama. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, supaya kita memperoleh manfaat dari kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Amanda memimpin berdoa ya. Di tempat duduk siaga itu berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Belum lanjut, Pak Rizky mau memeriksa kerapian tempatnya dulu. Yuk, yang belum rapi silahkan dirapikan dulu ya. Oke. Mas sudah siap belum? Mas sudah ya? Sebelum lanjut, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Nanti menyanyi lagu Maju Tak Bergerak. Oke, silakan Para Nisa maju ke depan untuk memimpin teman-temannya bernyanyi. Yuk, kalian anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu ya. Berdiri di samping tempat duduknya masing-masing. Oke. Nah, kita agak di sini. Ya. Mas sudah siap? Bentar ya. Selanjutnya itu semua sudah siap? Semua sudah siap belajar? Semuanya sudah ya?
Dari kalian, adakah yang hari ini diantar orang tuanya? Ada. Oke. Diantar. Apakah peraturan yang kalian laksanakan? Memakai helm. Ya, betul sekali. Memakai helm. Selain itu, apa lagi? Sepatu. Ya, apa tuh? Iya, betul sekali. Harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Apakah manfaat dari menaati peraturan tersebut? Kira-kira apa? Ketika kalian menaati peraturan itu apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ketika mematuhi peraturan, ketika berkendara. Oh iya, betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pentingnya sebuah norma dan peraturan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, nanti kalian bisa menganalisis dampak dari sebuah pelanggaran. Pelanggaran itu ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Yang kedua yaitu kalian bisa menentukan solusi dari sebuah pelanggaran itu supaya tidak terulang kembali ya. Yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan pentingnya sebuah norma dan peraturan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kalian nanti juga membuat slogan mengenai pentingnya menaati peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pintar sekali. Nanti kalian belajarnya bisa secara berkelompok ya. Nanti menggunakan media laptop. Nanti kalian bisa mengakses mini website yang dinamakan Microset. Nanti ada materi pembelajaran, ada juga lembar kerja strategi yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok ya. Oke, baik. Tampilan dari media Microset pada pembelajaran IPAS bab 8 topik C, awas kita bisa dihukum. Ada untuk materi pembelajaran, ada media pembelajaran, lembar kerja peserta di JJ. Oke. Nanti kalian bisa mengakses link yang tersedia pada media Microset ini ya. Oke. Nanti kalian bisa belajar berkelompok dengan masing-masing kelompok mendapatkan satu buah laptop untuk mempelajari materi pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Nih, coba perhatikan pada layar depan ya. Semua sudah bisa lihat? Ya. Kira-kira dari gambar ini apa yang nampak? Oh iya, betul sekali. Dari gambar ini nampak orang tua sedang menjemput putranya. Pak Hiki ini kemarin sempat mengambil gambar. Ini adalah contoh dari pelanggaran di sekitar kita di SD Ubedo 1. Pondok kita ya. Ini Pak Hiki ambil di pintu gerbang ketika ada orang tua mau menjemput putranya, itu beliau tidak memakai helm dan
membonceng lebih dari dua orang. Tadi pelanggarannya apa kira-kira? Yang pertama apa? Tidak pakai helm. Yang kedua, spion. Yang ketiga apa? Itu yang berboncengan berapa orang? Ya, harusnya tidak boleh lebih dari dua orang. Supaya apa? Supaya aman berkendara. Dari masalah ini pentingnya menaati peraturan apa ya? Oke, nanti kita akan selesaikan permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pak Helmi ambil contoh dalam kehidupan kita di lingkungan SD kita, yaitu ketika ada pelanggaran tidak memakai helm ketika berkendara. Kemudian sepeda motornya juga tidak dilengkapi dengan spion ganda ya. Nanti kita akan selesaikan dalam pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu Pak Deki akan membentuk kalian dalam kelompok. Berhubung kalian dari kemarin sudah belajar secara berkelompok, Pak Deki hari ini menata lagi supaya bisa belajar dengan lebih baik, karena hari ini menggunakan laptop sebagai media pembelajaran ya. Bima duduknya agak di sini ya, Bim. Harusnya bisa digeser di sini. Nanti ketika berkelompok supaya bisa diskusi dengan baik. Oke, bentar. Untuk selanjutnya kamu bisa gabung di sini ya. Yuk, sini lagi. Yuk. Selanjutnya ada sama kamu sini ya. Ya, cepat nih. Nanti biar bisa lebih baik dalam itu ya. Siap? Oke. Ini yang baik ya. Sekarang Pak Deki akan membagikan media yaitu laptop ke dalam masing-masing kelompok kalian ya. Oke, anak-anak, tolong yang kondusif ya, yang baik ya sikapnya. Oke. Pak Deki persiapkan dulu. Bentar, biarkan dulu ya. Nanti tunggu instruksi dari Pak Deki, nanti bisa kalian buka bersama-sama ya. Ketika belum siap jangan buka terlebih dahulu ya.
kalian lihat materi pembelajaran pada media Microsoft yang ada pada laptop kelompok kalian masing-masing. Kalau yang masih agak kejauhan bisa mendekat sini yuk. Mendekat sini yuk, biar bisa bersama-sama ya. Farhanisa bisa ke sini dulu. Kamu ke sini. Selain itu kami juga akan berikan bahan ajar yang baik siapkan tadi ya. Nih, biar bisa belajar bersama-sama. Nih. Coba sekarang kalian pelajari dulu materi mengenai pentingnya norma dan peraturan. Pak Hengki beri waktu 5 menit untuk mempelajari terlebih dahulu ya. Coba kalian baca materinya dengan baik ya. Oke, silakan kalian baca dulu. lagi ya materinya biar lebih tahu ya tentang pentingnya norma dan peraturan. Kamu bisa baca ini dan baca begini-begini. Sama, materinya sama.
Kenapa? Kenapa? Sudah. Pahami dulu. Ketika membaca, tolong dipahami dengan baik ya. Ketika nanti ada permasalahan, supaya kalian bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik dan benar ya. Tolong dipahami dulu. Oke. Kalian sudah selesai membaca? Sudah, oke. Sekarang coba kalian buka lembar kerja bersama yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok ya. Oke. Jika ada kesulitan, silakan angkat tangan dan bertanya kepada Pak Heki. Kamu bisa duduk nih. Kakaknya bisa. Dilepas ya. Ini. Yes, dekat. Bagi kelompok yang sudah, nanti jangan ditekan tombol kirim ya. Nanti kirimnya setelah selesai presentasi ya. Ya enggak salah ketik. Kalau salah ketik kan bacanya bingung. Betul? Nanti konfigurasinya bingung juga. Kalau ketiknya salah, ini bacanya apa gitu. Slogannya bisa buat lebih dari satu. Yo. Betul sekali. Yo.
kelas menjadi bersih dan nyaman untuk mengajar. Nah, supaya kondisi kelas Supaya kondisi kelas bersih dan bisa mendukung untuk belajar dengan baik, karena kondisi kelas bersih, nyaman, gitu kan? Tuh, kok langsung gitu? Gimana tadi ya? Awalannya dengan menaati peraturan sekolah. Yo. Nah, dengan diri bisa kan? Nanti disertakan alatnya gimana? Gitu ya. Oke. Oke, pinter.
hilang jawabanmu. Balen. Nah, ayo mau kembali lagi dari nol. Ya, iya. Itu. Terus ini dipresentasikan. Setelah itu baru dikirim ya, nanti dikirim. Kemana maksudnya, Pak? Ini nanti sudah masuk ke file ini sendiri. Ya. Apa? Grupnya Pak Enggi? Ya. Hah? Ya. Nanti kalian besar, pasti kalian punya laptop. Kalau nanti kalian kuliah, pastinya butuh laptop juga. Loh, langsung kerja? Oh yes. Gak apa-apa. Yang penting bisa bekerja yang halal. Oke. Dan sudah diteliti lagi, coba sekarang diteliti lagi ya dari nomor 1. Coba dilihat lagi di atas sekarang lagi. Bisa enggak? Bisa? Nih. Caranya di tombol situ ya, baru diangkat. Diteliti lagi. Yuk Zara, bantu temannya Liti. Ya nggak boleh mengelola kemenyan ya. Yang baik kita belajar. Mana? Sekarang berapa? Yang selesai? Orang sendiri siapa yang mulai? Kamu. Itu. Sampai. Sampai lagi. Banyak. Ya, sikapnya yang baik, ini yang baik ya. Agak mundur sini kalau jauh nggak bisa. Nih, agak mundur. Udah. Udah selesai. Nomor 2 sudah belum? Hah? Sudah? Nah, ini supaya sama kan? Belum, sudah. Ada kelompok goyang belum? Betul yang baik dulu, kembali sini deh. Kembali ke duet sana di sini. Taruh bawah kan? Ke sini, biar nggak kelihatan ya. Nomor 2 sudah belum? Ya, jangan kirim ya. Sudah kemana? Taruh bawah. Nih, bagi bantu. Oke, sudah balik dulu. Kenapa? Mau teliti lagi dong? Oh iya. Sedikit lagi ya. Nomor 2 sudah? Nah, oke, tunggu kelompok 3. Kurang sedikit, aja lagi. Udah bisa duduk dah. Kalau jauh, dekatkan dulu. Nah. Nomor 1 sudah diteliti? Sudah. Sudah? Sudah, betul? Sudah? Oke. Tolong sekarang semuanya perhatian dulu. Mas sudah selesai ya? Ya, oke. Tolong sekarang semuanya berdiri dulu yuk. Ya.
kalian. Sekarang tepuk semangat dulu deh. Semangat aja. Yuk, tepuk semangat. Oke. Sekarang tambah lagi. Apa? Angkat bisa? Oh. Sekarang kepala tidak turun kaki ya. Oke. Berarti yang berikan instruksi ya. Oke, semua sudah siap? Oke. Tunggu apa dari Pak Hakim. Ayo. Aduh. Jangan kelihatan nanti jenggolan. Kamu mundur. Oke, semua sudah siap? Ayo. Ada? Oke. Kepala, lutut, kaki, pundak, lutut, kepala, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Ayo. Fokus. Ayo berdiri dulu. Pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, lutut, kepala, kaki. Oke, berdiri dulu. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, semuanya duduk dulu ya. Tempat duduknya yang belum lagi dilanjutkan lagi. Sama mejanya, yuk. Ini diangkat dulu. Ya. Semua sudah rapi? Sudah siap? Siap belajar? Kurang kompak. Sekali lagi. Siap belajar? Oke, siap sekali. Tadi kalian sudah belajar berkelompok menyelesaikan lembar kerja pada meja laptop dan Microsoft tadi ya. Sekarang waktunya kalian presentasi berkelompok. Nanti berkelompok akan menunjukkan per nomor ya. Misalkan nomor 1, berkelompok akan presentasi. Kelompok yang lain silakan perhatikan dan nanti bisa menyimak dan mengomentari hasil dari kelompok lain yang presentasi ya. Oke. Sekarang bisa dimulai dari kelompok 1 dulu, yang nomor 1. Nomor 1. Siapa yang baca? Coba amati lingkungan kelas kalian. Apa pelajaran yang muncul pada lingkungan kelas kalian? Juga melaksanakan tugas sesuai. Nah, itu salah satu contohnya. Kelompok 1 mengambil satu contoh saja. Ya. Kelompok lain adakah jawabannya yang berbeda? Berbeda. Oke, kelompok 2 dulu. Apa jawabannya dari kelompok 2? Oke, selanjutnya berarti sama yang itu yang 2 ya. Oke, dari kelompok 3 bagaimana? Tidak berbicara kotor, tidak melakukan tugas kelas, tidak membuang sampah sembarangan. Pelanggarannya berarti apa? Ini berarti berbicara kotor. Nah, ini harusnya. Pelanggarannya kan itu berbicara kotor. Betul? Yo. Yang berbeda yaitu apa? Berarti bicara kotor terus Tidak melakukan nah, itu sama. Jadi tadi yang berbeda dari kelompok 2 apa tadi? Dari kelompok 3 yang berbeda yaitu berbicara kotor. Itu adalah bentuk pelanggaran yang nyata di lingkungan kelas kalian ya. Oke, selanjutnya nomor 2 sekarang dari kelompok 2. Coba nomor 2 apa?
kelompok 1 dan 3 tolong perhatikan kelompok 2 ya, presentasi ya. Yuk. Dampak dari adanya pelanggaran tersebut. Ya. Terkena denda, jadi bukan menjadi kotor. Oke. Tadi pelanggarannya apa? Buang sampah sembarangan, tidak melaksanakan protokol. Oke. Jadi di kelas kalian ketika tidak ada yang piket itu kelasnya menjadi kotor. Kemudian terkena apa? Denda. Ada dendanya, betul ya? Oke, betul sekali. Mungkin dari kelompok 1 dan 3 ada yang berbeda? Ada. Oke, betul sekali. Pastinya jawabannya tidak nyaman ditempati. Yang lainnya sama? Oke, dari kelompok 3 bagaimana? Akan terkena denda atau sanksi dan mendapatkan hukuman. Oke, berarti yang berbeda dari kelompok 1 dan 2 adalah poinnya adalah terkena hukuman. Kira-kira hukumannya apa ketika melakukan pelanggaran itu? Oh iya. Ada yang ingin melanggar? Jadi kalian harus tertib. Oke, baik. Sekarang lanjut nomor 3 dari kelompok 3 dulu, yuk. Nomor 3, silakan baca. Solusi agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. Ya, apa jawabannya? Tidak mengulangi kembali dan harus mentaati peraturan kelas. Oke, betul sekali. Tidak mengulangi lagi dan nanti peraturan kelas. Peraturan kelas dibuat untuk membuat kehidupan di kelas menjadi tertib dan nyaman. Oke. Dari kelompok 3 jawabannya dari kelompok 1 dan 2 sama atau berbeda? Oke, betul. Selanjutnya apa? Sudah. Oke, dari kelompok 2 bagaimana? Tidak mengulangi lagi Nah, dengan tidak membawa sampah pada tempatnya dan melaksanakan tugas. dengan membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan tugas. Oke, betul sekali. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 dari siapa yang mau? Yuk. Dari kelompok 1. Oke. Kelompok 1 yuk. Jawab ayo Anda. Perwakilan dari kelompok 1. Pintar sekali. Nomor 4 sudah, nanti gantian nomor 5. Buatlah kesimpulan tentunya kalian menaati peraturan di sekolah. Ketika Pak. menaati peraturan kelas itu tidak nyaman ditempati. Oke, betul sekali. Jadi ketika melaksanakan peraturan atau mematuhi peraturan tadi disebutkan bahwasanya kelas menjadi apa? Jadi apa? Kelasmu bersih dan nyaman untuk ditempati belajar. Oke, betul sekali kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, karena sudah berani berinisiatif untuk mengajukan diri menjawab nomor 4. Sekarang Pak Hengki minta tolong deh. Siapa yang berani menjawab terlebih dahulu nomor 5? Siapa yang berani dulu ya? Oke, kalau kita katakan dulu. Oke, silakan perwakilannya siapa? Nomor 3. Ya, dibaca nomor 5. Buatlah slogan atau kalimat katakan untuk menaati peraturan sekolah. Ya, apa? Kita harus menjaga kebersihan kelas maupun lingkungan sekolah. Oke, betul. Stop bullying teman. Oke, betul. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, betul sekali. Itu adalah 3 contoh yang sangat bagus dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Sekarang masih kurang 2 kelompok yang belum presentasi nomor 5. Siapa yang kira-kira yang mau dulu? Oke, kelompok 1 dulu, baru kelompok 3, kelompok 2 yang terakhir ya. Oke, kelompok 1. Buatlah slogan atau kalimat katakan untuk menaati peraturan sekolah. 1. Ayo buang sampah pada tempatnya. 2. Laksanakanlah tugas dari gurumu dengan tertib dan baik. 3. Memakailah peralatan sesuai jadwal. 4. Ayo melaksanakan tugas sesuai jadwal. 5. Membawalah buku pelajaran itu pembelajaran. Wah, bagus sekali. Jawabannya banyak dan betul sekali ya. Oke,
sekarang kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan menjawab nomor 5. Ya, boleh. Dua. Coba lebih keras lagi yang jawabannya saja. Tolong kelompok lain dengarkan dengan baik ya. Ayo membuang sampah pada tempatnya. Ayo jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Ya. Kalian sudah menjawab dengan baik lembar kerja penting yang diselesaikan secara berkelompok. Sekarang jawabannya bisa dikirim. Silakan tekan tombol kirim ya untuk mengirim jawaban kepada Pak Hengki ya. Oke. Semua sudah bisa? Oke, semua sudah bisa. Tombol kirim ini. Ya. Semua sudah? Sudah ya? Oke. Oke, semua bisa duduk lagi Bunga. Oke. Oke, perhatian lagi ya. Mau perhatikan Pak Edi dulu. Oke, tadi kalian sudah presentasi dengan baik ya. Tadi kalian mengamati pelajaran yang ada di kelas kalian ya. Tentunya ada pelajaran di kelas kalian. Ada. Ya. Tadi kalian juga sudah menyebutkan dampak ketika kalian membuat pelanggaran. Apakah itu baik untuk kehidupan di kelas kalian? Tidak. Tidak. Betul sekali tidak pasti. Ketika misalkan saja tadi ada yang menyebutkan pelanggarannya tidak melaksanakan tugas piket. Dampaknya apa tadi? Apa dampaknya? Kalau dia melaksanakan tugas piket? Kena denda. Selain itu, ayo. Ketika tidak melaksanakan piket apa? Oke, kelas jadi kotor, tidak nyaman ditempati, terkena denda. Siapa yang mau terkena denda? Ayo. Tidak. Oke, jadi ketika pentingnya ada peraturan itu dibuat pasti ada sebuah manfaat. Pentingnya peraturan. Jadi kira-kira pentingnya peraturan itu apa ya? Apa? Nah, oke, kehidupan menjadi tertib. Selain itu apa lagi? Apa? Oke, misalkan kalau di kelas kehidupannya menjadi nyaman dan damai. Jadi kondusif untuk belajar, mendukung kalian untuk belajar. Oke. Ada apa? Ada. Oke. Perhatikan dengan baik ya. Oke. Dan tentunya baik ya. Ayo, perhatikan lagi. Bentar ya.
Pak Hengki mengambil laptop kalian dulu ya. Oke, kita ambil dulu. Mejanya yang belum rapi bisa dirapikan lagi. Oke, semua perhatian dulu. Siap belajar? Saya siap. Sekali lagi. Siap belajar? Saya siap. Oke. Jadi tadi untuk menjawab permasalahan yang Pak Hendy sajikan di depan, untuk menjawab permasalahan yang Pak Hendy sajikan di depan tadi, kira-kira pentingnya menaati peraturan dalam kehidupan kita apa ya? Kira-kira apa? Pentingnya menaati peraturan adalah tadi Anda jawab apa? Yang keras. Kehidupan menjadi tertib. Oke, betul. Tadi Pak Hengki memberikan sebuah permasalahan, yaitu ada seorang ibu yang menjemput putranya tidak pakai helm. Ketika ada peraturan, tentunya kehidupan akan menjadi lebih tertib. Ketika misalkan di kelas juga akan membuat kehidupan kelas menjadi tertib. Kalau sudah ada peraturan, semuanya sendiri. Kalian tidak melaksanakan kegiatan kelas. Apalagi? Oke, betul. Terus kalau berkata bagaimana? Ya, dan berbicara kotor itu adalah pentingnya menaati peraturan. Pastinya ketika kalian membuat pelanggaran itu pasti akan ada sebuah sanksi. Apakah kalian mau mendapatkan sebuah sanksi? Itu sakit? Tidak. Oke. Jadi pentingnya adanya peraturan yaitu kehidupan kita menjadi lebih tertib, lebih nyaman, lebih tertata kehidupannya ya. Selain itu apa lagi kira-kira pentingnya peraturan? Apa? Yaitu pentingnya lagi apa? Sebagai pedoman hidup. Kalau tidak ada peraturan, tidak ada yang mengatur. Kita hidup semaunya sendiri. Misalkan saja, ketika kalian hidup di hutan, tidak ada peraturan, bagaimana kehidupan hutan? Apa? Coba angkat tangan dulu yuk. Tidak sempurna. Angkat tangan, coba yang berani yuk. Oke ya. Oke, semuanya sendiri. Apakah mereka ada kemungkinan saling berkelahi? Ya. Misalkan kalau tidak ada peraturan saling berkelahi, misalkan berebut apa ketika di hutan? Makanan. Bisa saling melukai loh ya. Oke. Selain itu, misalkan di kehidupan kita itu ketika tidak ada peraturan, misalkan aja peraturan tertulis. Ketika tidak ada peraturan tertulis, misalkan mengambil barang milik orang lain dengan semuanya sendiri, bagaimana dampaknya? Oke, dampaknya yaitu akan merugikan orang lain, ya pastinya.
Kemudian pelakunya akan mendapatkan sanksi, bisa dipenjara, bisa dihukum, boleh dipenjara dengan hukum. Jadi ketika kehidupan dengan adanya peraturan akan menjadi lebih tertata, teratur, dan tertib. Oke, itu adalah pentingnya peraturan. Oke. Selanjutnya semuanya duduk yang baik dulu. Agak bisa kembali kak? Kembali ke mana? Ya, berdiri ya? Di bawah atas ya? Nanti buat kakak kamu buat kamu bisa ini ya? Ini juga. Oke, itu kaki dulu. Bisa diam? Bisa taat peraturan? Oke. Ini yang baik betul. Kaki agak ke sana wes. Kamu bisa kembali ke sini. Nabila benar sini. Oke, itu yang dekat. Selanjutnya Pak Hengki punya sebuah pertanyaan. Pak Hengki punya beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Pak Hengki yang pertama mau tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, terima kasih, menyenangkan. Karena apa menyenangkan? Karena pakai laptop, terus kemudian apa lagi? Ada yang ngetik. Iya, bisa belajar menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Oke. Apakah ketika di lain hari Pak Hengki menggunakan media yang sama seperti hari ini, kalian juga akan bersemangat? Bersemangat. Oke. Jadi lain waktu kita bisa belajar lagi dengan menggunakan media, microset, dan laptop. Untuk selanjutnya nanti bisa giliran ya untuk mengoperasikan laptop pada masing-masing kelompok. Oke, kenapa? Gimana peraturannya? Terjadi bagi yang mati loh. Sudah? Sini? Kita mengenara? Enggak, Pak. Oke, selanjutnya yaitu Pak Hengki akan memberikan soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan secara individual, yang bisa mengukur kemampuan belajar kalian hari ini ya. Oke, Pak silakan dulu. Anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya untuk mengerjakan lembar kerja, untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Boleh pakai pensil, boleh pakai ballpoint. Oke. Oke.
Oke, perhatian dulu ya. Semua sudah dapat? Sudah. Oke. Yang sudah silakan ditulis nama kelas dan nomor absennya ya. Bagi yang masih bingung bisa bertanya kepada Pak Hengki ya. Oke, selamat mengerjakan ya. Ya, yang bekerja adalah tangannya, bukan mulutnya loh ya. Yang bekerja adalah tangannya, bukan mulutnya loh ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, sudah. Sudah sekali. Coba yang sudah diteliti lagi ya. Oh, ayo. Agar diteliti lagi. Sudah, betul. Dipakai yang baik ya. Sudah, sudah. Ayo, sudah. Kamu sudah teliti? Sudah. Coba sekarang ditutup dulu sambil menunggu temannya yang belum. Tutup dulu. Lagi ya. Kamu sudah Pak? Gimana sudah? Oke. Ditutup dulu. Nanti yang sudah ditutup dulu sambil menunggu temannya yang belum ya. Ada yang belum? Saudara belum? Boleh gitu, ayo, yang bagus. Katanya tadi nggak boleh bully yang teman. Ayo, siapa tadi yang bikin slogan itu? Ayo. Udah diam. Jalan sudah? Oke, sekarang per kelompok bisa dikumpulkan di meja sini. Belum. Gantian dari kelompok cari dulu. Kumpulkan sini. Bisa diwakilkan satu anggota kelompoknya kumpulkan di depan, biar enggak berebut kumpulkan. Ya, yang temennya bisa dibantu mengumpulkan di sini. Nih, buat ini. Ini mana bisa? Oke, terima kasih ya. Gimana belum? Sini, Bim. Oke. Semua positif yang baik dulu. Yuk. Agaknya itu yang baik. Bima maju.
Sudah? Itu yang mana? Oke. Selanjutnya Pak Egi minta Amanda untuk memimpin berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Silakan Amanda memimpin berdoa. Kita duduk siap dan berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Amanda sudah memimpin berdoa. Selanjutnya yaitu kalian bisa istirahat ya. Pagi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.